Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal evaluasi 3 yang kemarin saya upload di Elma. Jadi setelah saya perhatikan dari hasil pekerjaan mahasiswa masih banyak yang belum menguasai. Jadi di sini saya akan berikan pembahasannya. Nah, langsung saja dari soal kita ketahui bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Selain itu, juga sudut 2 dan sudut 3 saling berkomplemen. Nah, buktikan sudut 1 dan sudut 4 saling berkomplemen. Nah, ketika kita menghadapi soal yang seperti ini, jadi kita fokus pada yang diketahui, ya. Jadi nanti kita harus tahu apa hubungannya kalau dua sudut itu saling kongruen. Bagaimana jika dua sudut saling kongruen? Jadi kita harus mengetahui definisi dua sudut yang saling kongruen. Yang pertama. Yang kedua, sudut 2 dan sudut 3 saling berkomplemen. Berarti ada dua sudut yang saling berkomplemen. Kita harus tahu bagaimana definisi dari kedua sudut yang saling berkomplemen. Nah, setelah kita buka kembali, ya, jadi definisi dari dua sudut saling kongruen dan dua sudut saling berkomplemen. Selanjutnya baru kita susun pembuktiannya. Nah, kita buat dua kolom, yaitu kolom pernyataan dan kolom alasan. Bagian pertama yang kita tuliskan dalam pernyataan, ya, ini sudah menjadi clue bahwa yang diketahuilah yang dituliskan di pernyataan yang pertama. Karena ini yang diketahui lebih dari satu, ya, jadi boleh nanti yang diketahui yang di sini dulu, silakan, ya. Tapi karena di sini saya tuliskan ini di awal, makanya saya tuliskan ini yang diketahui di awal. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Alasannya adalah diketahui, ya. Jadi diketahui dalam soal. Selanjutnya dari pernyataan yang pertama dapat kita tuliskan besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Itu diturunkan dari sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari definisinya, dua sudut yang saling kongruen adalah dua sudut yang memiliki ukuran yang sama. Jadi besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2. Bagian yang kedua, sudut 3 kongruen dengan sudut 4, artinya apa? Iya, artinya bahwa besar sudut 3 sama dengan besar sudut 4. Nah, dua pernyataan ini kita turunkan dari pernyataan yang pertama dengan alasan bahwa berdasarkan definisi dua sudut yang kongruen. Nah, kita tinggalkan dulu yang ini, kita kembali lagi ke yang diketahui, ditulis di pernyataan yang ketiga. Karena dari sini kita sudah berhenti, ya, jadi kita tidak punya lanjutannya, maka kita cari yang diketahui lagi. Ternyata masih ada satu yang belum kita tuliskan, sudut 2 dan sudut 3 saling berkomplemen. Itu diketahui. Nah, kita lihat definisi dua sudut yang saling berkomplemen, artinya besar ukuran, jumlah ukuran dua sudut tersebut sama dengan 90. Jadi M sudut 2 ditambah M sudut 3 sama dengan 90. Definisi sudut-sudut yang berkomplemen. Selanjutnya dapat kita turunkan di pernyataan yang kelima. Besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan 90. Nah, pemikirannya adalah dari pernyataan yang keempat, langkah yang keempat, besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 sama dengan 90. Kita hubungkan dengan pernyataan yang kedua, bahwa besar sudut 2 itu nilainya sama dengan besar sudut 1. Makanya besar sudut 2 kita substitusi dengan besar sudut 1. Ditambah kita tuliskan kembali besar sudut 3 pada langkah yang kedua sama dengan besar sudut 4. Maka kita substitusikan besar sudut 4 menggantikan besar sudut 3 di pernyataan yang kelima, ya, sama dengan 90. Alasannya adalah substitusi langkah kedua ke langkah keempat. Nah, langkah berikutnya, jadi dari langkah yang kelima dapat kita lihat, karena besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan 90, maka dapat kita simpulkan sudut 1 dan sudut 4 saling berkomplemen.
Alasannya adalah definisi sudut-sudut yang berkomplement. Nah, kita tahu bahwa suatu definisi itu berlaku dua arah. Artinya apa? Dari kiri ke kanan, maksud bernilai benar ya. Jadi begitu juga sebaliknya, dari kanan ke kiri juga bernilai benar. Artinya suatu definisi itu merupakan suatu pernyataan diimplikasi yang kebenarannya dapat digunakan dua arah ya. Contohnya seperti ini. Kalau sudut 2 dan sudut 3 saling berkomplement, maka jumlah besar ukuran sudutnya sama dengan 90. Begitu juga kalau kita menemui suatu pernyataan besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan 90, maka disimpulkan bahwa sudut 1 dan sudut 4 saling berkomplement ya. Tetapi kalau teorema belum tentu seperti itu sebelum dibuktikan kebenarannya. Itu saya rasa untuk pembahasan soal evaluasi 3. Silakan nanti saya share untuk e-book ya. Jadi nanti banyak soal latihan di situ, nanti bisa dicoba. Nah, jika ada masalah nanti bisa post ya, bisa posting permasalahan atau topik di forum diskusi. Saya rasa demikian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.